Ketika di gereja kita memuji, memuliakan Tuhan, kita hidup baik, mungkin bisa berkata baik, berkata benar dengan sesama kita. Tetapi ketika kita keluar dari gereja atau ketika kita ada di rumah, masih ada nggak kita menjaga perkataan itu? Masih ada nggak kita menjaga hidup itu? Masih ada nggak kita menjaga tingkah laku itu? Masih ada nggak ketika kita keluar dari gereja atau ketika kita ada di rumah, kita menjaga hidup kita, menjaga perbuatan kita, menjaga tingkah laku kita, supaya tingkah laku hidup kita ini ketika kita dilihat oleh orang, kita berbeda dengan orang dunia, kita berbeda dengan orang lain. Kenapa? Karena di gereja ini kita dimana kita belajar untuk terus-menerus membenahi diri, merubah hidup. Kita tidak sanggup untuk merubah hidup. Saya nggak bisa merubah hidup, ya, hidup jemaat Tuhan. Tetapi Tuhan yang hadir di tempat ini, Tuhan Yesus yang kita sembah, Dia sanggup dan mampu untuk merubah hidup kita, merubah karakter kita semakin hari semakin benar di mata Tuhan, benar juga di mata manusia. Oleh karena itu, kita bersyukur kalau kita boleh lagi beribadah kepada Tuhan pada saat pagi yang indah ini. Pembahasan kita tentang hidup yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, karena saya belum masuk kepada pokok pembahasannya, kepada 7 langkah. Kenapa sih harus 7 langkah? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. 7 langkah itu sebenarnya tentang bagaimana kita mengenal hidup, mengenal sebelum manusia itu jatuh ke dalam dosa, hidupnya seperti apa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa itu gimana hidupnya, langkah hidup mereka seperti apa, kehidupan mereka itu bagaimana, perilaku mereka. Nah, ketika mereka jatuh ke dalam dosa, kita baca Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dasar untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan itu adalah kasih Tuhan. Jadi dasarnya karena kasih Tuhan. Dasarnya karena Tuhan itu begitu mengasihi kita manusia. Dia tidak mau kita ini binasa. Dia tidak mau kita ini masuk di neraka. Dia tidak mau kita ini hidup dalam penderitaan. Dia tidak mau hidup kita ini hidup di dalam kesengsaraan. Baik kita ada di dunia ini, dan setelah kita mengakhiri hidup ini nanti, Tuhan mau kita ada hidup bersama-sama dengan Dia di dalam keabadian, di dalam kekekalan. Karena untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, kalau bukan karena kasih Tuhan, maka kita tidak dapat untuk bertemu dengan Tuhan, berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Ayat ini berkata begini, karena begitu besar kasih Allah. Karena Allah itu kasihnya itu sempurna, kasihnya itu adalah kasih yang kekal, kasihnya adalah kasih yang hebat, kasihnya adalah kasih yang mulia. Dan Dia melihat kita sedang menuju kepada satu kehidupan, yaitu kehidupan di dalam penderitaan, di dalam kesengsaraan, di dalam neraka itu. Dan Dia melihat tidak ada satu manusia pun yang sanggup dan mampu untuk bisa datang kepadanya. Oleh karena itu Dia menyatakan kasih-Nya, sehingga Dia memberikan, Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus.
Jadi kasih adalah pengorbanan. Kasih dinyatakan lewat sikap Allah. Dia mau mengorbankan anaknya satu-satunya, mati bagi kita, supaya kita tidak mati. Dia mengorbankan dirinya supaya kita tidak binasa. Siapa yang kira-kira di sini rela anaknya itu diambil dan dibunuh di depan mata? Siapa yang kira-kira rela gitu? Ini loh anak saya, ambil aja, bunuh. Mau nggak? Ada yang rela nggak anak kita dibunuh karena kita? Karena kesalahan kita, karena pelanggaran kita. Tetapi kita melihat, jadi kasih itu adalah pengorbanan. Untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, atau untuk bertemu Tuhan, itu juga ada pengorbanan. Kita korbankan hidup kita, waktu kita untuk kita datang kepada Tuhan, waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan, waktu kita untuk kita datang memuji Tuhan, waktu kita untuk kita datang meninggikan Tuhan, waktu kita datang untuk mengagungkan Tuhan. Karena berdasarkan kasih Allah. Jadi dasar untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan itu karena kasih. Kasih Tuhan itu adalah kasih yang tulus. Dia mengasihi kita bukan karena kita pintar. Dia mengasihi kita bukan karena kita baik. Dia mengasihi kita bukan karena kita ini bijaksana. Dia mengasihi kita bukan karena kita ini hidup kita itu menyenangkan. Kalau di rumah ada beberapa anak, kadang orang tua itu mengasihi anak yang patuh, anak yang dengar-dengaran, anak yang taat, anak yang kalau mau disuruh dia mau lakukan. Benar nggak? Kadang-kadang kan memperlakukan anak itu seperti itu. Nah, ketika diperlakukan seperti itu, ada anak yang merasa dia nggak diperhatikan. Karena dia merasa bahwa dia diperhatikan nggak sama seperti kakak atau adiknya. Kenapa? Karena kalau kita disuruh dan kita tidak melakukan itu, maka memang ada perbedaan perlakuan antara orang tua kepada kita. Kalau kita disuruh dan kita membantah, kita disuruh sebagai anak kita nggak taat, kita disuruh kita nggak setia, kita disuruh kita nggak mau melakukan, jangan salah kalau kita kurang dikasihi, jangan salah kalau kita kurang diperhatikan, dan jangan mempersalahkan orang tua. Sama dengan Tuhan, kita nuntut Tuhan banyak hal, doa sama Tuhan supaya kita diberkati, jadi sukses. Pekerjaan suami kita diberkati. Tapi kalau kita nggak serius dengan Tuhan, contohnya kan seperti saya katakan tadi, ketika di rumah itu ada 3 atau 4 anak, kadang kita hanya peduli mengasihi kepada mereka yang benar-benar mendengarkan nasihat orang tua. Ya. Ada perlakuan yang berbeda. Tuhan juga sama. Ketika kita setia, ketika kita taat, ketika kita sungguh-sungguh, Tuhan juga akan memperlakukan kita dengan kasih. Firman Tuhan berkata begini, Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat ini mengatakan ketika kita masih belum mengenal Tuhan, ketika kita masih belum sungguh-sungguh dengan Tuhan, ketika kita masih menolak Tuhan, ketika kita masih belum percaya kepada Yesus, Yesus sudah mati karena Dia mengasihi kita. Sebenarnya yang harus disalib itu sama seperti itu ya kita.
Yang harus dicambuk ya kita, yang harus menderita ya kita. Tetapi Dia menanggung semuanya itu untuk kita. Ketika Yesus Dia diperhadapkan sidang mahkamah agama dan mahkamah agung pada saat itu, mulutnya itu ditampar. Kenapa dia ditampar? Sebenarnya mulut kita yang harus ditampar, tetapi mulut Yesus yang ditampar. Kenapa? Karena perkataan kita lah yang salah, sehingga Yesus diperlakukan seperti itu. Perkataan kita yang salah, perkataan kita yang kasar, perkataan kita yang jorok, memaki orang, menghina orang, merendahkan orang dengan perkataan kita. Sebenarnya kita yang harus ditampar oleh malaikat maut, tetapi Yesus rela mulutnya ditampar supaya kita tidak ditampar oleh malaikat. Itu kasih Tuhan, itu kesetiaan Tuhan, itu kebaikan Tuhan. Jadi Dia mau menanggung semuanya itu supaya kita bisa mengalami kasih-Nya, kita bisa mengalami anugerah. Jadi kadang sebagai anak, masihkah kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang kasar? Masihkah kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang kotor? Masihkah kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang sembrono? Orang tua kadang saking marahnya sama anak, ada perkataan yang terlepas yang keluar dari mulut orang tua. Harus belajar untuk memperkatakan yang benar. Kadang ketika anak marah, kita mau ketika anak nakal, kita ngomong, dasar kamu anak bandel. Saya mau katakan begini, apa yang engkau katakan buat anakmu, jangan salah ketika dia jadi bandel nanti antara ke depan. Karena itu doamu, itu doa kita. Ya. Apa yang engkau pikirkan juga itu doa. Kalau engkau berpikir yang baik untuk hidup, untuk pribadi, untuk masa depanmu, maka masa depanmu akan jadi seperti itu. Ketika engkau berpikir yang buruk untuk masa depan anak-anak, maka mereka juga akan mengalami hal yang sama. Karena di dalam Injil Markus pasal yang ke-7 di situ juga dikatakan ayat 19, apa yang kita pikirkan. Jadi kita baru berpikir hal yang salah. Misalkan nih, kita berpikir hal yang negatif untuk orang, untuk tetangga, untuk suami, untuk sebagai istri, untuk suami. Kita berpikir yang jelek buat suami, itu udah salah, udah najis, udah dosa. Ya. Apalagi kita berpikir yang jelek untuk orang tua, baru berpikir udah najis, udah salah. Apalagi berkata-kata. Kalau ketika kita berkata-kata salah, bukan najis lagi, salah banget di mata Tuhan. Tuhan kasih saya pengertian begini. Di dalam Wahyu, di dalam kitab Wahyu itu dikatakan ada namanya buku kehidupan. Buku kehidupan dan buku kehidupan yang kekal. Ada namanya buku kehidupan kita. Jadi di surga itu ada buku kehidupan harian kita. Siapa yang di rumah suka bikin buku harian? Hari ini dia tulis, kalau dulu masih ada ya. Hari ini dia buat apa? Ditulis, saya lagi sedih, saya marah, dikecewakan, dilukai. Ada semua ditulis di situ. Masih ada nggak yang buat seperti itu sekarang? Saya nggak tahu ya. Sekarang siapa curhat di medsos, ya, bikin TikTokan, curhat di sana. Maki-maki di sana, nggak boleh deh, karena itu ditonton oleh semua orang. Terus kita bikin status di FB, lagi benci sama orang, marah sama orang, nggak suka, bikin status di sana. Apa yang kita tulis? Karena
Tuhan kasih pengertian ke saya ketika kita lahir. Ketika kita lahir nih, saya lahir, saya punya malaikat. Malaikat yang menulis semua tentang saya, tentang perilaku saya, perkataan saya, perbuatan sepanjang hari itu, apa yang saya buat, itu dicatat oleh malaikat. Bisa bohong kepada orang tua, tapi kepada Tuhan kita nggak bisa bohong. Ya, kita bisa berdusta kepada orang tua, tapi Tuhan nggak bisa bohong. Justru itu ketika kita diperhadapkan nanti ada namanya suatu takhta pengadilan Allah, ada buku di sana. Ketika buku itu dibuka, nah misalkan saya Meditenia diperhadapkan di takhta pengadilan Tuhan, udah langsung mulai dari hari saya lahir tanggal berapa tuh, tanggal 2 bulan Mei 78, langsung ada sampai saya mati, semua di situ. Jadi ketika saya mau menentang Tuhan nggak bisa, saya mau komplain sama Tuhan nggak bisa, karena semua ada di situ. Apa yang kita pikirkan ada di situ, apa yang kita buat ada di situ, apa yang kita tonton juga ada di situ, apa yang kita lakukan juga tertulis di situ. Jadi kita mau ngomong apa sama Tuhan? Tuhan, aku komplain dong, itu kayaknya salah. Siapa yang bisa komplain sama Tuhan? Tuhan, kayaknya jauh segini salah loh Tuhan, saya nggak bikin begitu. Ketika Tuhan kasih kita pengertian, oh iya ya, waduh, ya udah langsung. Jadi Tuhan nggak suruh kita langsung masuk ke neraka, langsung kita pergi sendiri kan? Mau nggak kita masuk sendiri? Ya, oleh karena itu, jadi Tuhan itu mengasihi kita ketika kita masih berdosa, kita masih salah aja, Tuhan mengasihi kita. Kita masih kurang setia, Tuhan mengasihi kita. Kita masih kurang taat, Tuhan mengasihi kita. Kita masih kurang sungguh-sungguh, Tuhan mengasihi kita. Kenapa? Karena kita belum mengerti, kita belum memahami semuanya itu. Tapi sekarang Tuhan memberikan kita pengertian. Yesus mati di atas kayu salib karena kita, bukan karena Dia, karena kita, karena dosa kita. Sebenarnya yang harus pakai mahkota duri ya kita. Kenapa Dia kasih mahkota duri di kepalanya itu? Untuk membersihkan pikiran kita yang kotor, yang saya katakan tadi. Memang semua perlawanan Yesus di salib itu nggak punya pengertian dan makna. Kita aja ketika kita dihina sakit hatinya minta ampun. Yesus ketika dia dihina karena kita, Dia tidak membalas. Ketika Dia direndahkan karena kita, Dia tidak membalas. Jadi Dia mau untuk merubah semuanya itu. Ketika kita mengalami Dia secara pribadi dalam hidup kita. Yang jadi pertanyaan, mau nggak kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus? 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Jadi Yesus mati karena dosa-dosa kita, dosa masa lalu kita, dan apa yang akan kita buat ke depan. Jadi ketika kita buat dosa ke depan, kita menyakiti hati Yesus. Ketika anak-anak melawan orang tua, kita menyakiti hati Tuhan. Anak-anak juga dia nggak taat kepada perkataan orang tua, itu juga menyakiti hati Tuhan. Karena Yesus sudah mati karena itu, karena ketidaktaatan kita. Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita mengalami Yesus, karena hanya Yesus yang sanggup dan mampu untuk merubah hidup kita. Ya, jadi dasar untuk mengalami perjumpaan secara pribadi karena kasih Tuhan. Karena Dia mengasihi kita, ketika kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Dia, maka Dia pasti mengampuni dosa kita. Dia pasti menyucikan kita dari semua dosa dan kesalahan hidup kita. Itu pasti.
Ya, nggak ada yang nggak pasti di hadapan Tuhan. Alasan yang kedua supaya kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan adalah karena tindakan Tuhan. Jadi Tuhan bertindak. Tadi karena Dia mengasihi kita, sekarang Dia bertindak dengan anugerahnya mencari orang-orang berdosa. Jadi di dalam kenapa iman Kristen itu berbeda dengan iman-iman yang lain? Kenapa Tuhan Kristen itu berbeda dengan Tuhan-Tuhan yang lain? Karena agama berusaha untuk mencari Tuhan, menemukan Tuhan di dalam keterbatasannya, di dalam dosa. Karena dia berdosa, dia nggak bisa mengalami Tuhan. Tetapi di dalam iman Kristen adalah Tuhan yang datang mencari manusia. Itu hebatnya Tuhan. Karena tadi seperti saya katakan tadi, Dia melihat semua manusia sedang antri di api neraka sana. Saya pernah jelaskan bahwa Tuhan tidak ciptain neraka buat kita. Tuhan ciptain neraka buat setan, buat iblis. Ya. Dan orang yang tak mau mengalami Yesus, orang yang tak mau percaya kepada Yesus. Kejadian 3 ayat yang ke-8, firman Tuhan bilang begini. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam Taman Eden pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ayat 10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Nah, ketika mereka memakan buah yang Tuhan larang mereka makan, ketika mereka memakannya itu, baru mereka jatuh di dalam dosa. Nah, ketika mereka sudah berdosa, mereka lihat mereka telanjang. Karena ketika mereka melihat mereka telanjang, maka mereka bersembunyi dari hadapan Tuhan. Ketika mereka jatuh ke dalam dosa, Tuhan datang cari mereka. Tuhan yang hidup, Tuhan yang penuh kasih itu, ketika kita berdosa, Dia datang mencari kita manusia untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, untuk Dia memulihkan kembali kasih-Nya kepada kita. Kita tidak bisa datang kepada Tuhan, tetapi Tuhan datang mencari kita. Tuhan Dia tinggalkan kemuliaannya itu adalah kesempurnaannya Tuhan. Ketika Tuhan hadir dengan kemuliaannya, maka setiap orang yang mengalami Tuhan di dalam kemuliaan itu pasti mati. Pasti mati. Karena kemuliaan Tuhan itu sempurna. Dia begitu suci. Terangnya itu suci. Dan karena kesuciannya itu Dia menghancurkan dosa, menghancurkan kuasa iblis. Dan orang yang mengalami Tuhan atau datang kepada Tuhan di dalam keberdosaan, kalau Tuhan datang di dalam kemuliaan, pasti hancur orang tersebut, mati orang tersebut. Oleh karena itu Tuhan Dia tinggalkan kemuliaan, datang cari Adam dan Hawa. Begitu juga dengan kehidupan kita. Yesus sudah datang sebagai firman yang hidup, mencari kita, untuk membawa kita supaya kita dapat datang kepada Bapa di sorga itu, datang kepada Tuhan itu. Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Karena Dia melihat bahwa semua manusia sudah jatuh di dalam dosa, termasuk kita, sehingga Bapa mengutus Yesus. Dia utus firman-Nya
jadi manusia dan diam di antara kita, supaya kita dapat mengalami Dia, supaya kita dapat berjumpa dengan Tuhan, supaya kita dapat bertemu dengan Tuhan. Jadi Dia datang ke bumi ini menjadi manusia, sebagai manusia yang sempurna, sebagai manusia yang suci, sebagai manusia yang agung, sebagai manusia yang hebat, sebagai manusia yang mulia. Supaya ketika kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, kita mengalami kemuliaannya itu. Kita mengalami tentang kedahsyatan Tuhan. Dia Tuhan yang ajaib. Jadi Yesus sudah datang ke dalam dunia menjadi firman. Itu yang membedakan. Ya, perbedaan antara agama Kristen dengan agama-agama yang lain. Karena agama Kristen adalah Yesus yang datang mencari kita untuk memperdamaikan hidup kita dengan Bapa di sorga, untuk memperdamaikan hidup kita dengan Allah yang suci dan sempurna itu. Jadi Dia yang datang mencari kita. Dia hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Bilangan pasal yang ke-5, Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan umatnya. Ayat yang ketiga. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang maha hadir. Dia hadir di tengah-tengah umatnya supaya umat-umatnya itu bisa mengalami Dia. Dan Tuhan yang sama juga hadir di muka bumi ini. Tuhan yang sama juga hadir di tempat ini. Tuhan yang sama juga hadir di rumahmu. Tuhan yang sama juga hadir di mana ketika engkau pergi dan ketika engkau berada. Tuhan yang sama juga hadir ketika engkau sedang nonton TV. Tuhan yang sama juga hadir ketika ibu lagi masak. Tuhan yang sama hadir ketika juga engkau maki-maki orang. Tuhan yang sama hadir juga ketika engkau sedang merendahkan orang. Tuhan yang sama juga hadir ketika kita melakukan pelanggaran. Tuhan yang sama Dia hadir. Dan Tuhan yang sama juga hadir. Kalau Dia hadir, kenapa kita tidak mengalami Dia? Kenapa kita tidak merasakan Dia? Karena kita tidak mengimani bahwa Dia hadir dimanapun kita pergi dan kita berada. Ya. Dia hadir di mana? Waktu kita di toilet juga Dia hadir. Di kamar mandi pun Dia hadir di sana. Banyak anak-anak takut ke toilet malam-malam. Katanya ada setan. Ada kesalahan dari orang tua kita punya obat turun ke papa kita dan turun ke kita. Jangan ke situ, ada setan. Ya, di dapur ada setan gelap-gelap, di kamar mandi ada setan, ke situ ada setan, di pohon besar ada setan. Jadi semua serba ada setan. Ya. Nah, turun juga ke kita kan untuk nakut-nakuti anak-anak, jangan ke situ ada setan. Supaya anak takut sama kita, ditakut-takutin bahwa ada setan. Jadi kalau kita takutin anak-anak kita karena ada setan, berarti kita jadi wakil setan, memberikan pesan ketakutan buat anak-anak dan orang di sekitar kita. Kan jadi wakilnya setan kita. Kan setan hanya membawa ketakutan. Tuhan gak membawa ketakutan, setan yang membawa ketakutan. Jadi ketika kita saling menakuti satu dengan yang lain, kita jadi wakil setan, bawa pesan untuk nakut-nakutin orang. Tuhan gak pernah nakut-nakutin orang. Jadi Yesus Dia sudah datang jadi manusia. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan akulah yang menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Tuhan bilang, bukan kamu yang pilih Tuhan. Jadi kita gak bisa memilih Tuhan. Tuhan yang pilih kita. Oleh karena itu firman Tuhan bilang apa? Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Tuhan yang memilih kita. Dia adalah Tuhan yang sempurna, yang sanggup dan mampu untuk menyempurnakan kita. Tuhan yang memilih kita, Dia adalah Tuhan yang suci, yang sanggup dan mampu menyucikan kita. Seperti saya katakan tadi, ketika kamu nonton sinetron berjam-jam, sudahkah Dia menyucikan dosa? Sudahkah Dia mengampuni dosa? Atau apapun
apapun yang engkau lakukan, selain daripada engkau datang kepada Yesus, sudahkah yang engkau lakukan itu benar-benar mengampuni dosa? Selain daripada kita datang ke Tuhan. Lukas 19 ayat yang ke-10. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita terhilang karena dosa. Kita terhilang di hadapan Tuhan. Kita terhilang di rumah Bapa. Tetapi Yesus datang mencari kita, supaya kita yang terhilang ini masuk kembali bersekutu dengan Tuhan. Supaya kita yang terhilang ini kembali kita masuk, untuk kita masuk di dalam rumah Bapa di sorga itu, masuk di dalam kerajaan yang kekal itu, masuk di dalam kerajaan yang abadi itu, masuk di dalam kerajaan yang agung itu, masuk di dalam kerajaan yang ajaib itu, masuk di dalam kerajaan yang dahsyat itu, masuk di dalam kerajaan. Di sana kerajaan itu nggak ada tangis lagi, nggak ada ratap, nggak ada penderitaan. Di sana tidak ada sakit dan di sana tidak ada penyakit. Tetapi di sana ada namanya damai yang sejati, yang dirindukan oleh semua manusia. Dan itu diberikan oleh Tuhan Yesus ketika kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Dia. Lukas pasal yang ke-5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Kalau kita orang yang buruk, di sekolah kita nilai buruk, dimusuhin kan, direndahin, dihina, nggak ada orang yang mau berteman. Kenapa? Coba kalau temannya itu pintar, kita mau berteman sama dia karena dia pintar. Kok kalau bodoh, mana ada orang yang mau berteman sama orang bodoh? Ya gila, udah bodoh, jelek, udah hitam, kudisan, panuan, wah, semuanya dia udah ngomong. Terus kalau kita begitu gimana? Ada orang kudisan datang ke kita minta mau nggak? Orang ini jijik. Tuhan nggak begitu. Ya. Di sini Tuhan berkata begini. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang yang berdosa. Mungkin kita nggak kudisan secara badan, tetapi kudisan secara roh. Masa kita punya roh kudisan? Iya dong. Kita punya tubuh, ada tubuh roh penuh dengan borok-borok yang harus disembuhkan oleh Tuhan. Orang yang sakit secara rohani satu tandanya. Orang kalau sakit bisa makan nggak? Kira-kira bisa makan nggak? Bisa nggak? Jadi kalau di rumah kita nggak baca Alkitab, rohani kita lagi sakit. Itu tandanya. Tandanya kita lagi sakit. Kalau kita jarang baca Alkitab, itu sakit. Udah sakit, coba udah sakit lama-lama nggak makan, mati dong. Begitu juga dengan rohani kita. Udah sekarat banget. Udah sekarat tapi kita nggak ngerti. Udah sekarat tapi kita nggak tahu. Udah sekarat tapi kita nggak sadar. Ya Tuhan datang untuk memulihkan kembali hidup kita. Karena ingat baik-baik, kalau engkau membaca firman Allah, ya Alkitab ini, dengan taat, dengan setia, Alkitab ini saya mengatakan dia adalah sumber kehidupan. Dia sumber kepintaran, dia sumber hikmat, dia sumber pewahyuan, dia sumber kuasa, dia sumber mujizat, dia sumber berkat, dia sumber kemuliaan, dia sumber kemenangan, dia sumber kemerdekaan. Inilah Alkitab. Dan Alkitab ini juga adalah satu-satunya buku yang ketika kita membacanya, dia memberikan kepada kita kemerdekaan. Merdeka terhadap kuasa dosa, merdeka terhadap kuasa iblis. Dan satu-satunya buku ketika kita membaca dengan sungguh-sungguh memberikan kepada kita kuasa. Kuasa apa? Untuk mengalahkan kuasa iblis, mengalahkan kuasa setan, mengalahkan segala tipu muslihat iblis. Ini satu-satunya buku. Karena buku ini adalah buku yang berkuasa, yang maha kuasa, buku yang sempurna, yang menyempurnakan hidup kita.
sama seperti Yesus sebagai firman yang hidup dan yang berkuasa. Oleh karena itu, belajar kita untuk membaca firman Tuhan. Belajar untuk kita taat membaca Alkitab. Karena satu-satunya buku yang menenteramkan jiwa hanya Alkitab. Pernah saya sampaikan itu, coba kita baca. Satu-satunya buku yang menenteramkan jiwa hanya Alkitab. Kamu nonton berjam-jam bisa menenteramkan jiwamu kan? Atau kamu main apapun, olahraga apapun berjam-jam, bisakah itu menenteramkan jiwamu kan? Tetapi Alkitab, dia menenteramkan jiwa kita. Dia memberikan ketenangan yang sejati di dalam jiwa kita. Mazmur pasal 19 ayat yang ke-8. Taurat Tuhan apa? Sempurna. Satu-satunya buku yang sempurna adalah Alkitab ini. Tetapi satu-satunya buku yang bilang sempurna adalah Alkitab. Menyegarkan jiwa. Jadi ketika kita membaca firman Allah ini dengan sungguh-sungguh, maka jiwa kita yang kosong, jiwa kita yang kalut, jiwa kita juga yang lagi apa? Kita mungkin merasa bosan dengan hidup ini, merasa hampa dengan hidup ini. Dan ketika kita membaca firman Allah dengan sungguh-sungguh, dia akan menenteramkan jiwa kita. Kadang kita merasa bosan dengan hidup ini, dengan apa yang kita lakukan. Mungkin kadang-kala sampai kepada suatu keputusan, kenapa begini? Lebih baik mati aja. Mau mati takut dosa. Tapi ketika kita membaca firman Tuhan, dia yang menenteramkan jiwa kita. Jadi orang yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, dia pasti suka membaca firman. Dan dia mau merenungkan firman. Dia taat untuk setia kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan beribadah dengan sungguh-sungguh, beribadah dengan segenap hati. Karena ketika kita beribadah dengan segenap hati, 1 Korintus 15 ayat terakhir, nggak usah dibuka, semua jerih lelah kita, apa yang kita buat lakukan untuk Tuhan, gak sia-sia. Amin. Jadi kita lakukan untuk Tuhan, gak ada yang sia-sia.